Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurhalimah dengan NIM 2121088, Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Bukit Tinggi. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah dan falsafah hidup orang Minangkabau untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya, di mana dosen pengampunya yaitu Ibu Suci Agustia Putri MPD. Di mana pembahasan kita yang pertama adalah Tambo Alam dan Adat Minangkabau. Nah, untuk Tambo Minangkabau itu merupakan sebuah karya sastra sejarah yang merekam kisah-kisah, baik itu yang berkaitan dengan asal-usul suku, negeri, dan tradisi, dan juga dunia tentang Minangkabau. Nah, Tambo buku ini ditulis dalam bahasa Melayu yang berwujudkan prosa. Sekarang kita masuk ke dalam Tambo Alam Minangkabau. Kato pusako Minangkabau yaitu dari mano itiak palito di baliak telong dan batali. Dari mano turun nenek moyang kita dari lereng Gunung Merapi. Yang kedua yaitu adat Minangkabau. Nah, untuk adat Minangkabau ini itu terbagi atas 4. Di mana yang pertama yaitunya adat dan sabana adat, yaitunya adat asli ataupun yang tidak lapuk oleh panas dan juga tidak lekang oleh hujan. Yang kedua yaitunya adat istiadat, di mana adat istiadat ini yaitunya kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat di Minangkabau. Yang ketiga, adat nan diadakan. Nah, untuk ini isinya yaitu undang-undang beserta hukum yang berlaku di Minangkabau. Yang ketiga adalah adat nan taradai, yaitu mufakat bersama dari masyarakat di Minangkabau. Geografis, Minangkabau meliputi yang pertama, daratan Sumatera Utara, sebagian daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan juga negeri Sembilan di Malaysia. Letak geografis Minangkabau ini terdapat ataupun bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitunya daerah Dare ataupun Luha, yang kedua daerah Rantau, dan yang ketiga adalah daerah Pasisia ataupun daerah pesisir. Ataupun daerah Luha itu dianggap sebagai tempat ataupun sebagai pusat dari kebudayaan Minangkabau. Nah, untuk daerah Rantau itu adalah daerah ataupun tempat-tempat yang dijadikan untuk merantau orang pada zaman dahulu di Minangkabau. Nah, untuk daerah pesisir ataupun pasisia itu adalah sepanjang lautan di bagian barat Pulau Sumatera yang terletak antara barat laut sampai ke Tenggara. Selanjutnya kita akan membahas tentang poin yang ketiga ataupun poin C, di mana poin C ini adalah filsafat alam dan adat Minangkabau. Adat Minangkabau merupakan filsafat yang mendasarkan diri kepada ketentuan-ketentuan hukum alam dan juga hukum agama. Hasil pengetahuan menurut filsafat adat Minangkabau ini tidak hanya berdasarkan dari tangkapan indrawi ataupun hanya dari rasionalitas, tetapi juga dari menggunakan hati nurani. Nah, konsep inilah yang dinamakan di Minangkabau itu sebagai raso pariso. Poin ketiga ataupun poin C tadi, maka selanjutnya kita akan membahas poin D, yaitu nilai-nilai dasar adat Minangkabau. Dasar adat orang Minangkabau dan juga norma-normanya, mereka biasa menggunakan itu kato. Karena kato itu sangat berpengaruh dalam nilai-nilai dan juga norma-norma kehidupan di dalam Minangkabau ataupun di Minangkabau sendiri. Nilai-nilai dasar ataupun yang universal bisa kita lihat dari yang pertama yaitu pandangan tentang hidup, yaitunya gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan budi. Dan manusia mati meninggalkan namo. Mohon maaf tadi ada kesalahan, tetapi bukan budi, melainkan adalah namo. Terhadap kerja, yaitunya kayu hutan bukan andalan, tetapi adalah ladang. Dan juga kayu hutan bukan andalan, tetapi adalah ladang. Dan juga kayu hutan bukan andalan, tetapi adalah ladang. Dan juga kayu hutan bukan andalan, tetapi adalah ladang. Dan juga kayu hutan bukan andalan, tetapi adalah ladang.
elok dibuek kalamari. Tahan hujan berani bapaneh, baitu orang mencari rasaki. Nah, itulah pandangan orang Minangkabau terhadap kerja. Pandangan terhadap waktu, yaitunya duduk merewi ranjau, tagak meninjau jarak. Terhadap alam. Dan yang kelima ataupun yang terakhir ada pandangan terhadap sesama. Membahas poin yang keempat, maka kita akan membahas poin yang kelima ataupun poin E, di mana poin E ini adalah sistem adat Minangkabau, yaitu dikhususkan kepada Koto Piliang dan juga Bodi Caniago. Masa kerajaan Pagaruyung itu ada 3 sistem adat di Minangkabau. Yang pertama kelarasan Bodi Piliang, yang kedua kelarasan Bodi Caniago, dan yang ketiga adalah kelarasan Panjang. Koto Piliang dan Bodi Caniago. Nah, kenapa atau apa asalnya sehingga kelarasan ini dibagi menjadi 2? Sebabnya dibagi 2 yaitu ataupun dibagi 2 laras negeri ini yaitu karena yang menjadi kepala atau yang punya pemerintahan adalah Datuk Ketemanggungan. Dialah yang menjadi raja pada waktu itu. Sebab Datuk Ketemanggungan itu adalah anak dari raja. Dan Datuk Perpati ini yaitu di bawah Datuk Ketemanggungan sebagai berpangkat Mangkabumi ataupun biasa disebut dengan Perdana Menteri. Nah, karena ia adalah orang yang pandai dalam mengatur kerajaan, sehingga negeri Pariangan Padang Panjang menjadi besar dan juga sempurna dalam peraturannya. Nah, asal kata Koto Piliang yaitu dari kata yang pilihan, sedangkan pemerintahan ataupun sistem adat Bodi Caniago berasal dari Bodi Baharago ataupun budi yang berharga, yaitu Datuk Perpati dan Sabatang telah bertanam budi terlebih dahulu, kemudian mendapat penghargaan dari saudaranya Datuk Ketemanggungan. Nah, orang Minangkabau pada dasarnya pada saat ataupun sampai saat sekarang ini itu masih memegang teguh asal kata Koto Piliang dan Bodi Caniago yang hal itu bersumberkan kepada Tambo Alam Minangkabau. Mungkin hanya itu video presentasi dari saya pada saat ataupun pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika masih terdapat kekurangan dan kekhilafan di mana-mana. Nah, untuk itu saya akhiri video saya kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.